Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Kusuma Pratama, salah satu dosen pada program studi ilmu komputer S1 Fakultas Teknik dan Informatika pada kampus Universitas Dina Sarana Informatika Jakarta. Dalam video ini, saya membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2022. Di dalam video ini adalah pernyataan diri dosen di dalam bidang pengajaran. Dalam mata kuliah yang saya ampu di sini adalah mata kuliah jaringan komputer. Saya mencakup prinsipnya DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana nanti akan saya jelaskan di dalam kesempatan kali ini adalah deskripsi mata kuliah, outcome pembelajaran mata kuliah CPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan, sistem penilaian, dan rekaman video pengajaran pada waktu di kelas dengan menggunakan aplikasi video conference Zoom. Selanjutnya akan saya jelaskan deskripsi mata kuliah jaringan komputer. Di sini mata kuliah jaringan komputer sendiri adalah untuk mengkonfigurasi sebuah jaringan di mana nanti mahasiswa pada akhirnya bisa membuat sebuah jaringan sederhana secara sendiri. Untuk lebih jelasnya akan saya lanjutkan pada slide selanjutnya di sini mengenai identitas mata kuliah dengan nama mata kuliah jaringan komputer dengan kode 803 bobot 4 SKS dilaksanakan pada semester 3 dengan sifat mata kuliahnya adalah wajib. Ini adalah deskripsi lanjutan dari mata kuliah jaringan komputer untuk mahasiswa bertujuan agar belajar mengenai definisi jaringan dan pengaplikasian nanti menggunakan aplikasi Cisco. Untuk mahasiswa diharapkan nanti membuat sebuah jaringan dengan aplikasi Cisco di mana bisa langsung untuk tes konfigurasinya. Fokus mata kuliahnya pengenalan jaringan komputer, perangkat jaringan komputer, konfigurasi, dan nanti di akhir pembuatan jaringan tersebut. Outcome pembelajaran CPMK mata kuliah jaringan komputer yang pertama, mampu memahami konsep jaringan komputer dan konsep keamanan pada jaringan komputer. Yang kedua, merancang pengalamatan IP address versi 4 dan subnetting. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan memahami tentang perangkat-perangkat pembentuk jaringan dan memahami membuat media transmisi jaringan berupa kabel UTP. Mampu memahami menganalisis topologi jaringan dan membangun jaringan komputer. Yang kelima, mampu memahami tentang konsep dari 7-layer OSI. Selanjutnya ada mampu memahami fungsi perangkat switch serta menguasai konfigurasi pada Cisco IOS. Di sini menggunakan perangkat Cisco untuk prakteknya, baik secara simulasi ataupun menggunakan praktek langsung di kelas. Yang terakhir, memahami fungsi dasar perangkat router dan memahami konsep routing mengimplementasikannya pada suatu jaringan. Untuk materi ajar, pada pengenalan jaringan komputer pada pertemuan pertama adalah jaringan komputer. Dilanjutkan pertemuan kedua mengenai IP address, pertemuan ketiga perangkat jaringan, pertemuan keempat tentang instalasi media jaringan, yang kelima atau pada minggu kelima adalah topologi jaringan. Lalu dilanjutkan pada minggu ke-6 atau pertemuan 6 untuk membangun jaringan komputer secara sederhana. Di pertemuan 7 ini adalah untuk review dan quiz, masuknya pada presentasi dan ujian. Lalu dilanjutkan di pertemuan 8 adalah ujian tengah semester. Pada pertemuan 9 membahas tentang switching, pertemuan 10 membahas router dan routing fundamental. Pada pertemuan 11 membahas 7-layer OSI, pertemuan 12 adalah pembuatan jaringan. Dilanjutkan kembali dengan pertemuan 13 adalah routing konfigurasi. Di pertemuan 14 dan pertemuan 15 adalah pembuatan simulasi jaringan. Dan yang terakhir di pertemuan 16 adalah ujian akhir semester bagi mahasiswa. Metode pembelajaran pada mata kuliah jaringan komputer
Metode pembelajaran menggunakan Web Learning My Best sebagai salah satu aspek penilaian dan pengambilan materi bahan ajar. Pada Web Learning di kampus Universitas Bina Sarana Informatika menggunakan aplikasi My Best. Pada aplikasi My Best, banyak menu yang disediakan termasuk absen, penginputan tugas, dan nanti akan bisa mendownload modul di setiap pertemuan. Dilanjutkan nanti untuk video conference-nya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, atau Webex. Untuk aplikasi video conference digunakan sesuai kebutuhan. Apabila untuk dari kapasitas menggunakan lebih dari 30 mahasiswa, untuk saya pribadi kebetulan menggunakan dari Cisco Webex Meetings karena untuk penggunaannya yang lebih mudah. Untuk aplikasi chat sebagai pendukung metode pembelajaran ini, sebagai media tanya jawab apabila mahasiswa masih mengalami kendala atau kekurangan dalam pada waktu presentasi belajar di kelas ataupun pada waktu video conference, bisa menggunakan WhatsApp dan Telegram yang telah disediakan. Sistem penilaian yang digunakan menggunakan indikator penilaian, diskusi, tanya jawab, dan kuis, lalu ada tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan absensi sebagai kedisiplinan. Komponen penilaian di sini adalah kelengkapan jawaban yang dikumpulkan dan keakuratan dalam jawaban yang soal diberikan. Bobot penilaian untuk kehadiran 20%, tugas 25%, ujian tengah semester 25%, lalu ujian akhir semester 30%. Nilai akhirnya sendiri adalah perkalian dari kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Itu adalah nanti untuk nilai akhir dari mahasiswa. Range nilai untuk mahasiswa dari 80 sampai 100 adalah A, dilanjutkan 70 sampai 79 itu adalah B, 60 sampai 69 range nilainya C, 31-59 adalah D, dan di bawahnya atau sampai 0 itu adalah range nilainya mendapatkan E untuk grade nilainya. Berikut adalah cuplikan kegiatan pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi Zoom mata kuliah jaringan komputer. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sehat semua ya kabarnya ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih nih yang sudah hadir pada pertemuan pertama. Sebelumnya kan kita udah pernah ketemu ya di mata kuliah yang lain. Untuk yang hari ini kita akan mencoba belajar tentang jaringan komputer. Oke, mata kuliah ini itu sebenarnya ada semi praktek ya kalau saya bilang. Jadi tidak selalu dia itu cuma teori. Namun di tengah-tengah nanti pada waktu pertemuan di tengah minggu, mungkin di pertemuan 3 atau di pertemuan 4 itu akan ada beberapa slide itu tentang praktek. Jadi ada tentang prakteknya. Jadi kita nggak cuma belajar tentang teori, namun ada hal atau project nanti yang harus kalian buat. Seperti itu. Nah, mohon izin saya akan share screen untuk dari presentasinya. Sudah muncul atau belum di laptop atau di handphone kalian? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita mulai saja ya untuk pertemuan hari ini. Kita hari ini belajar tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Nah, sederhananya seperti ini. Kalau kalian mau buat sebuah jaringan, itu minimal dibutuhkan 2 device yang saling terhubung. 2 device itu bagaimana, Pak? Boleh menggunakan PC, ya kan, personal komputer, laptop, ataupun yang sekarang itu yang all-in ya. Jadi ada yang model desktop seperti itu model komputernya. 2 device tersebut bisa kamu pilih mana yang menjadi server, mana yang menjadi klien. Jadi bebas mau yang manapun. Kalau sudah ada 2 device, sudah bisa disebut dengan jaringan komputer. Seperti itu. Pak, saya mau tambahin di tengah perangkat tersebut, saya mau menambahkan switch. Oke, nggak masalah. Pak, saya mau menambahkan lagi, Pak. Jadi kita nggak pakai kabel, Pak. Saya maunya itu terhubungnya secara wireless. Boleh. Jadi nanti selain terhubung menggunakan kabel, ada juga yang menggunakan wireless. Namun dibutuhkan
perangkat yang namanya access point. IP address-nya, konfigurasinya, itu nanti berbeda lagi untuk konfigurasinya. Nah, selain yang kamu butuhkan tadi, misalkan ada router, access point, kamu di sini juga butuh komponen pembentuk jaringan. Komponen pembentuk jaringan di sini ada end device, perangkat akhir. End device itu apa, Pak? End device itu yang terhubung. Contoh, handphone, tablet, komputer, dan lain-lain. Itu bisa disebut sebagai end device. Perangkat perantara. Perangkat perantara itu kan tadi ada apa coba? Yang perangkat perantara. Perantara itu tadi ada access point misalkan atau router. Media transmisi. Media transmisi itu cuma ada dua. Kabel dan nirkabel. Kalau menggunakan kabel berarti ada pilihannya. Kabel UTP, kabel fiber optik, ada kabel koaksial namun sudah ditinggalkan sekarang, atau menggunakan nirkabel. Nirkabel itu menggunakan wireless. Oke, menggunakan wireless. Yang keren sekarang itu menggunakan cahaya. Apa itu, Pak? Emang ada, Pak? Ada. Jadi selain kita menggunakan wireless, kamu boleh googling nanti, itu menggunakan medianya tuh cahaya. Jadi seperti lampu aja gitu. Modelnya di tengah ruangan, nanti semua perangkat yang ada di ruangan itu bisa terhubung. Jadi itu pembaruan ya, seperti itu. Itu contoh saja. Nah, apa itu end device? Di sini dia itu dibaginya ada pengirim, ada sumber, ada penghubungnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ada handphone, ada smartphone ya, laptop, PC, tablet, ataupun komputer server. Mungkin saya bisa skip saja kalau yang ini. Nah, ini adalah intermediary device. Merupakan perangkat yang menjadi perantara antar end device atau intermediary device lainnya menjadi pengiriman data dari sumber ke tujuan. Seperti itu. Jadi, dia itu yang posisinya di tengah tadi. Contoh, Pak, saya tadi kan pengen dari yang dia terhubung kabel menjadi wireless. Nah, kamu membutuhkan yang namanya access point. Kamu membutuhkan juga dia sebagai switch. Karena dari yang jaringan sebelumnya tadi, misalkan providernya pakai IndiHome, dia kan menyediakannya cuma modem ya. Dari modem itu kan terhubung ke switch. Maka itu dikirimkan nanti ke access point. Jadi nanti terhubungnya dia bisa wireless. Contoh simpelnya seperti itu. Nah, untuk media yang di tengah ini, switch, router, hub, access point, mungkin dari slide-nya nanti belum dijelaskan ya, akan dijelaskan di pertemuan 2, namun akan saya jelaskan sedikit. Yang paling pertama itu ada switch. Switch itu komponen penghubung. Misalkan satu ruangan, ada 10 ataupun 20 laptop di situ. Kamu pengen dia terhubungnya menggunakan kabel. Menghubungkannya apa? Pakai alat apa, Pak? Itu pakainya switch. Jadi, sebanyak apapun di situ ada komputer sebagai klien, itu bisa terhubung menggunakan switch alatnya. Kalau router, dia itu merubah yang tadinya IP-nya public ke lokal. Selain dari itu, dia juga bisa menghubungkan. Seharusnya kan kalau IP address-nya itu berbeda, dari IP public ke IP lokal, dia kan tidak bisa terhubung. Nah, router itu fungsinya menghubungkan dua IP yang berbeda. Jadi, kalau kamu baru masang provider boleh dari Biznet, Pasmedia, ataupun itu, dia sebenarnya IP-nya masih public, IP yang diberikan secara langsung oleh providernya atau penyedia jasa layanannya. Supaya bisa terhubung ke laptop kamu kan IP-nya nanti kan dapatnya kan biasanya secara otomatis. Tapi dia biasanya disebutnya sebagai IP lokal. IP lokal itu bisa kita rubah sesuka hati kalian. Namun kalau IP yang diberikan langsung dari modem atau providernya, itu jangan sampai dirubah. Kenapa? Itu kamu seperti merubah gateway. Apalagi itu Pak gateway? Gateway itu adalah IP untuk menghubungkan ke internet. Nanti ada DNS, ada gateway, DHCP, dan lainnya. Masih banyak lagi. Namun hari ini kita pengenalan dulu tentang jaringan komputer, medianya, dan intermediary device-nya. Bagaimana sih kita membentuk sebuah jaringan sederhana terlebih dahulu. Terus ada hub. Hub itu sama persis dengan switch.
Bedanya, kalau switch bisa dikonfigurasi, ada konfigurasi tambahan, hub itu dia hanya menghubungkan saja. Kalau switch-nya bisa kamu tambahkan VLAN, kamu bisa tambahkan inter VLAN, dan lain-lain. Hub itu cuma terhubung aja. Jadi dia itu level untuk nanti ada level-levelnya ya untuk di jaringan ini. Nanti akan saya jelaskan lagi. Untuk hub itu dia hanya bisa menghubungkan. Untuk kecepatannya sendiri lebih bagus mana Pak? Sudah jelas pasti lebih bagus switch. Lalu ada access point. Access point itu yang tadi dia itu kalau di ruangan-ruangan bentuknya seperti piring di atap gitu kan ya, dia ada lampunya biasanya, atau dia biasa ada antenanya. Ada antenanya, ada yang 2, ada yang 6, bahkan ada yang sampai 8 gitu, antenanya seperti laba-laba gitu, antenanya ke bawah. Nah, itu adalah access point. Dia itu untuk menghubungkan device-nya tadi itu secara wireless, seperti itu. Ini media transmisi kabel. Jadi untuk media transmisi itu ada kabel UTP itu yang berwarna-warni, ada warna putih biru, putih orange, dan ada juga yang koaksial di dalamnya kalau kalian buka. Itu untuk membuat urutan warnanya itu ada 2 jenis. Ada tipe straight, ada tipe cross. Jadi nanti kalau urutannya berbeda, itu sudah ditentukan. Ada standar internasionalnya. Jadi ada urutan warnanya. Bagaimana membuat kabel straight, bagaimana membuat kabel tipe cross. Seperti itu. Bedanya apa Pak? Kenapa harus ada 2 tipe di situ? Kenapa kita nggak bikin aja udah satu gitu? Satu aja modelnya. Karena untuk device yang sama, itu harus menggunakan tipe kabel cross. Device yang sama tuh maksudnya bagaimana Pak? Kamu ingin menghubungkan PC dengan PC, komputer dengan komputer. Device-nya kan sama kan ya? Maka kabelnya harus tipenya cross. Kalau untuk dari komputer ke router, nah kan berbeda tuh. Kamu menggunakannya tipe straight. Bedanya dari urutan jenis warnanya saja. Seperti itu. Nah, ini adalah urutan warnanya yang tadi saya sebutkan. Jadi bisa kalian lihat ya. Nanti cukup kamu pahami dulu dari gambar ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan coba buat. Jadi untuk hari ini kamu lihat saja dulu, mungkin dipahami. Oh, kabelnya seperti ini, urutannya seperti ini. Nanti kita akan lebih fokus lagi pada waktu pertemuan 3 akan kita buat bagaimana membuat kabel straight dan kabel cross. Untuk konektornya, di sini ada yang berwarna bening ya, kalau saya bisa bilang ya, berwarna bening itu adalah disebutnya RJ45. Dia sebagai konektor atau dia sebagai kepala konektor kalau kita mau colok ya di laptopnya, itu ada LAN. Jadi ada colokan LAN. Di setiap laptop itu ada, biasanya disediakan satu. Namun, untuk laptop yang tipe terbaru, itu dia tidak ada biasanya tuh lubang atau konektor untuk LAN. Terus bagaimana Pak kalau kita misalkan masih menggunakan kabel? Di laptop yang jenis terbaru atau yang versi baru yang saat ini ya, dia menggunakan Type-C. Jadi kalian harus beli konektor dari RJ ini, ya kan? Kamu harus dari LAN ini, konektornya harus dirubah ke Type-C. Jadi kepalanya Type-C, ekornya LAN. Jadi ini lubangnya berbeda. Tapi memang seperti itu. Kenapa dihilangkan Pak? Karena untuk nanti itu pasti bakal berubah. Yang namanya teknologi itu selalu berubah, berkembang. Tapi kan arahnya lebih untuk arah yang lebih bagus. Ya kan? Kenapa ditinggalkan? Pasti ada alasannya. Mungkin transfer datanya terlalu lambat. Ya kan? Yang kedua, kalau ada jenis konektor yang baru, pasti keutamaannya mungkin dari sisi ekonomisnya atau pengiriman datanya bisa lebih cepat atau alasan yang lain. Ya kan? Mungkin lebih mudah mungkin pada waktu pemasangan. Type-C kan semua handphone sekarang sudah menggunakan Type-C. Setiap tipe kabel itu memiliki spesifikasi ya yang berbeda. Misalkan ada jenis tipenya itu 10 basti. Kecepatannya maksimal yang bisa dikirimkan melalui kabel tersebut itu hanya 10 Mbps.
Kalau kamu langganan IndiHome 30 Mbps, tapi kamu masih menggunakan kabelnya itu masih 10 base strip T untuk tipenya, itu tetap yang bisa dilewatkan atau yang bisa melalui kabel tersebut hanya maksimalnya 10 Mbps maksimal. Kalau kuota kamu atau bandwidth kamu 30 Mbps, berarti kamu pakainya yang bandwidth-nya bisa sampai 100 ataupun 200. Seperti itu. Jadi 30 MB kamu yang kamu langganan tiap bulan, itu bisa kamu pakai sepenuhnya. Tidak terbuang sia-sia gitu kan. Kamu udah langganan. Nah, ini mungkin salah satu alasan juga. Karena dari IndiHome, semua yang dari IndiHome, saya tidak promo juga ya, dari Bisnet juga, mereka itu sudah beralihnya ke fiber optik. Kabel fiber optik itu sudah pasti lebih tinggi daripada bandwidth yang di tabel ini. Karena ini masih menggunakan tipe kabel yang tembaga tadi. Bedanya di mana, Pak? Kalau yang UTP, STP, koaksial, di dalamnya itu kan tembaga. Untuk fiber optik, dia itu lebih ke seperti kaca. Jadi dia itu datanya tuh dikirimkan seperti kamu kayak menyalakan lampu aja. Lampunya kan lewat tuh kan. Nah, di fiber optik tuh seperti itu loh perbandingan kecepatannya. Dia seperti lampu yang kamu nyalakan aja. Kecepatannya seperti itu. Tidak bisa dibandingkan dengan model media transmisi menggunakan kabel. Pasti jauh. Makanya untuk saat ini, ya kan, semua provider penyedia jasa layanan internet itu kebanyakan menggunakan fiber optik seperti itu. Nah, ini fiber optik itu seperti ini. Jadi dia ada core atau inti, ada jaket pelindungnya, ada material pelindungnya juga, buffer dan cladding. Seperti itu. Dia tahan terhadap EMI dan RFI. Itu maksud yang saya bilang ada noise atau gangguan dari luar. Dia lebih tahan. Kayak gini ya jadi modelnya. Jadi kalau yang sebelumnya tadi UTP, STP itu menggunakan tembaga, kalau fiber optik dia seperti modelnya itu kaca. Pengirimannya itu seperti cahaya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Ini media jaringan modelnya wireless. Seperti saya bilang tadi ya, wireless itu kan masing-masing ada Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX. Kalau yang saya sebutkan menggunakan cahaya tadi, namanya itu Li-Fi. Boleh kamu nanti searching di Google atau apa. Itu jadi light. Ya kan? Dia itu Li-Fi. Nah, untuk standar jaringan wireless itu ada 802.11a, 11b, 11n atau G. Ini adalah beberapa standarisasi, ya kan? Nanti untuk tipe-tipe ini akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya untuk lebih detailnya. Nah, lalu ada jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer itu dibedakan dari cakupan atau luasannya. Yang paling kecil ada personal area network. Kalau laptop kamu terhubung dengan laptop yang lain, itu personal area network, lokal. Jadi hanya di situ saja, tidak keluar dari area tersebut. Lalu ada local area network. Nah, lebih tinggi lagi. Kalau tadi mungkin personal itu hanya 1-2 device, LAN atau local area network lebih besar lagi. Lalu ada metropolitan area network, cakupannya kota. Lalu wide area network itu sudah terhubung ke seluruh dunia atau semua area. Kayak gitu ya. Nah, ini jenisnya berdasarkan cakupan meternya. Mungkin ini bisa kamu baca sendiri. Lalu contoh jaringan komputer saat ini. Kita lebihnya itu dipakai buat apa sih? Nah, untuk saat ini, ya kan, kalau dulu kan kamu belajarnya datang ke kampus, ya kan, belajar dengan dosennya. Sekarang kan nggak bisa. Kita masih terkendala untuk pandemi. Pembelajaran lebih banyak menggunakan Google Meet, masih menggunakan Zoom, ya kan, atau menggunakan Cisco Webex untuk presentasi rapat, untuk bahkan, ya kan, di bidang kerja, penjualan, semuanya sekarang kita membutuhkan akses internet, seperti itu. Apalagi untuk bermain nih, apalagi untuk anak-anak Mobile Legend, ya kan, PUBG, yang main COD, Call of Duty, dan lain-lain. Seperti itu contohnya. Lalu ada juga dari keamanan jaringan. Saya bisa menyampaikan kalau yang biasa suka nongkrong, lalu ada WiFi itu terbuka secara gratis, jangan pernah
melakukan koneksi ke jaringan tersebut. Jaringan yang di-open atau yang terbuka secara otomatis itu sangat berbahaya. Jaringannya aja nggak dikasih password. Jangankan virus, data-data tidak penting, spam, itu bisa dikirimkan langsung ke laptop kamu. Seperti itu ya. Oke, ini tugas mandiri kamu, nanti akan saya kasih di grup. Untuk persiapan pertemuan 4 dan 6 juga nanti akan saya share di grup. Sebelum kita selesai pada sesi hari ini, silahkan, apakah ada pertanyaan? Ayo, silakan nih. Mohon maaf Pak, mau nanya. Iya, silakan Sandra. Pak, untuk kabel dan wirelessnya lebih cepat mana ya Pak untuk koneksinya biasanya? Oke, terima kasih Sandra Meta yang menanya ya. Oke, Iya, Pak. jadi lebih cepat mana nih? Misalkan kita menggunakan kabel atau wireless. Nah, poin pertama kita cek dulu nih. Kalau dari bandwidth-nya dulu nih, bandwidth-nya yang disediakan berapa? Karena kan kita harus menghitung juga kira-kira bandwidth-nya berapa. Lalu ada juga aplikasi nanti di klien. Kamu bisa mengecek tuh, misalkan begini. Kamu sudah terhubung nih ke internetnya. Lalu kamu tes ping menggunakan kliennya. Kalau ternyata, Pak, tadi kan kata Bapak menggunakan fiber optik itu yang paling kenceng, Pak. Nah, tapi kalau ternyata fiber optik kamu kalah dengan misalkan access point. Nah, kita cek lagi. Apakah spesifikasi access point-nya itu lebih bagus, ya kan? Dibandingkan dengan spesifikasi misalkan fiber optiknya itu, jangan salah, fiber optik itu kalau sampai ketekuknya parah. Misalkan kalau kamu biasa lihat dari teknisinya kalau masang provider, dia kan biasanya selalu digulung ya. Nah, itu biasanya itu kalau sampai ketekuk. Nah, jadi kalau saya bilang lebih cepat mana, Pak? Pasti yang pertama kalau kamu menggunakannya fiber optik pasti lebih cepat fiber optik. Dilihat lagi. Tapi kalau nanti dari misalkan akses point kamu lebih bagus. Pak, saya akses point-nya udah yang versi gaming, Pak. Antenanya ada 6, Pak. Pasti lebih cepat yang akses point. Kelemahannya kalau untuk akses point dia itu dari jarak dan hambatannya. Kalau semakin banyak hambatan ya semakin lemot. Kalau saran saya lebih cepat mana? Tetap jawabannya adalah lebih cepat menggunakan media kabel. Seperti itu Sandra. Silahkan mungkin dari yang lain jika ada pertanyaan lagi. Iya, oke. Izin bertanya. Silahkan, ya Dela ya. Bagaimana internet dari penyedia jasa layanan provider bisa di-share ke access point? Apakah bisa ditambahkan manual atau apakah bisa ditambahkan manual untuk access point-nya? Baik Dela, oke. Ini pertanyaannya bagus nih. Misalkan kamu sudah berlangganan provider ya, misalkan IndiHome gitu kan ya. Terus mau saya panjangin gitu kan untuk dari akses point-nya gitu biar jadi saya udah langganan, saya mau jual lagi gitu ke tetangga-tetangga saya gitu. Itu nggak boleh ya kayak gitu ya. Yang pertama itu dilarang. Kenapa? Itu seperti gini, kamu kan berlangganan khusus untuk kamu sendiri. Kalau kamu memperjualkan lagi, itu ada undang-undangnya, itu dilarang. Tapi apakah bisa, Pak? Bisa. Kalau nanti misalkan kamu rumahnya lantai 2 untuk rumah kamu sendiri, itu nggak apa-apa. Cukup kamu hubungkan konektornya itu ke kabelan dengan akses point yang baru, lalu kamu tinggal konfigurasi DHCP, itu sudah selesai. Seperti itu. Bisa banget kayak gitu, tapi tidak boleh untuk diperjualbelikan lagi ya Dela ya. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih ya yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya nanti untuk tugasnya akan saya share di grup. Jadi setelah ini kita akan beralih langsung ke grup WA kita. Jangan lupa dicek untuk persiapan untuk minggu depan. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.